Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali dengan NIM 21040401225. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Saya mengambil jurusan ini karena memang saat ini di era teknologi, jurusan Teknik Informatika itu sangat berguna, ilmu komputer itu sangat bermanfaat, dan yang terpenting adalah sangat dibutuhkan. Karena di era globalisasi saat ini, networking dan virtualisasi itu sangat penting, terutama di bidang pekerjaan dan industri kreatif. Dimana ketika sudah tamat kuliah dan jangan sampai kesulitan untuk mencari kerja, dan jika tidak dapat kerja, kita bisa menghasilkan uang sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang ada yang sudah dipelajari di perkuliahan. Mata pelajaran yang paling saya sukai adalah hal-hal yang berkaitan dengan pemrograman seperti bahasa pemrograman C++, Python, dan HTML. Walaupun HTML bukan termasuk bagian dari bahasa pemrograman, tapi saya suka ngoding menggunakan HTML karena HTML itu sangat mudah, terutama untuk membuat website. Untuk makanan kesukaan saya termasuk pria sederhana yang nggak terlalu banyak untuk request, nggak terlalu banyak maunya, cukup makan mie goreng dan nasi goreng saja saya sudah senang gitu. Saya nggak perlu makanan mewah-mewah seperti makanan restoran atau makanan mahal gitu. Saya terlahir dari keluarga sederhana dan pria sederhana. Minumannya juga, minuman kesukaan saya juga nggak mahal-mahal seperti americano, coffee latte, atau jus-jus gitu. Justru saya tidak suka dengan minuman seperti itu. Minuman yang saya suka adalah teh tarik dengan es batu. Itu sudah sangat enak sekali. Keseharian saya sebagai mahasiswa adalah setelah pulang kuliah, saya di rumah, saya bantu orang tua, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya bantu, disuruh saya kerjakan, walaupun terkadang saya tunda-tunda sedikit. Bikin orang tua ngomel-ngomel, tapi tetap saya kerjakan. Setidaknya, walaupun tidak bisa membantu, setidaknya saya mengurangi pekerjaan orang tua saya sebisanya. Alasan saya mengambil jurusan Teknik Informatika ini adalah karena alasan sederhananya karena dulu saya pas sekolah SMK itu saya jurusan TKJ. Jadi Teknik Informatika ini berhubungan dengan jurusan saya di sekolah dulu, maka saya mengambil jurusan ini untuk melanjutkan ilmu pengetahuan yang saya pelajari di SMK dulu yang mungkin tidak saya pelajari atau mungkin kurang saya pahami. Maka dari itu saya melanjutkan ke Teknik Informatika. Alasan keduanya adalah karena sekarang ini memang era teknologi, era globalisasi, era virtualisasi gitu. Dengan begitu, jurusan ini sangat dibutuhkan dan sangat layak untuk dipelajari gitu. Jika bahas tentang hobi saya adalah berkaitan dengan olahraga di lapangan, seperti bermain bola, bermain badminton, bermain voli, ataupun bermain raket. Namun sekarang di tempat saya, lapangan itu sudah tidak ada, lapangan itu sudah berubah menjadi komplek perumahan warga. Jadi untuk sekarang yang olahraga yang bisa dilakukan tuh hanya bermain badminton atau bermain futsal di tempat futsalnya. Hanya 2 itu saja tersisa yang bisa saya salurkan hobi saya gitu. Untuk hobi yang berkaitan dengan jurusan Teknik Informatika ini adalah hobi saya itu problem solving. Jadi saya suka gitu untuk mencoba hal-hal baru, dan saya berharap ada kesalahan, ada kegagalan. Itu menantang saya untuk mencari di mana letak salahnya, di mana letak gagalnya. Ketika saya sudah menemukan letak salahnya di mana, apa yang salah, apa yang gagal, apa yang kurang, di situ ada kepuasan tersendiri dari saya untuk melanjutkan hal baru tersebut. Karena kebetulan dulunya ketika saya masih SMK, masih sekolah, saya punya prinsip halal haram hantam, apapun yang bisa saya lakukan, yang penting menghasilkan uang.
Namun sekarang ketika saya sudah kuliah, saya belajar banyak pelajaran tentang cyber security, hukum cyber, dan lain-lain sebagainya. Saya sadar bahwa hal-hal yang saya lakukan dulu ketika sekolah itu salah. Walaupun terkadang ketika ada bug pada sebuah aplikasi itu masih sering saya garap. Ya, sekiranya cukup untuk beli makan atau beli jajan di luar. Karena sebagai mahasiswa belum ada pemasukan tetap, mau nggak mau ya dari situ untuk mendapatkan uang tambahan dari garap aplikasi, garap airdrop, garap kripto, ataupun garap bug pada sebuah aplikasi atau website. Yang kedua adalah hobi saya yang berkaitan dengan jurusan ini adalah cryptocurrency. Karena dengan cryptocurrency, saya sebagai mahasiswa yang belum ada pendapatan tetap itu bisa mendapatkan hasil dari mengerjakan airdrop cryptocurrency. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk saya sebagai mahasiswa sederhana yang nggak terlalu banyak pengeluaran mungkin bagi saya, dan nggak terlalu banyak milih-milih ini itu, butuh barang-barang mewah, butuh makanan mewah. Bagi saya hasil dari airdrop cryptocurrency ini cukup, bahkan sangat cukup gitu. Ada lebihnya ya ditabung, nggak ada lebihnya ya garap lagi. Kalau kurang garap, kalau lebih jangan maru. Intinya bersyukur saja apa yang didapatkan dari airdrop cryptocurrency ini. Karena saya jurusan teknik informatika, ketika saya menggarap airdrop cryptocurrency ini, saya bisa lebih mudah gitu untuk membuat program agar program tersebut berjalan walaupun saya tinggal. Seperti membuat program auto referral, membuat auto clicker, atau sekedar membuat auto mengerjakan tugas yang diberikan oleh developer untuk nantinya ditukarkan menjadi poin. Poin tersebutlah yang berubah menjadi cryptocurrency, baru diubah menjadi rupiah. Setelah itu baru dibeli makan dan teh tarik. Di sini saya membuat sebuah program yang bernama IPS untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman jaringan. Jadi, pemrograman ini adalah untuk mendeteksi IP address apa saja yang masuk ke dalam sebuah website atau aplikasi. Lalu nanti akan memfilter IP address mana yang mencurigakan, IP address mana yang baik, dan jika terdapat IP address yang mencurigakan, maka IP address tersebut otomatis akan diblokir oleh program ini. Di sini saya sudah membuat programnya dan saya mengumpulkan beberapa IP address yang saya dapatkan dari Ipvanis SOC 5. Saya mengumpulkan beberapa IP address dari proxy Ipvanis. Bagi yang nggak tahu, Ipvanis ini adalah aplikasi VPN, Virtual Private Network, yang bisa mengubah alamat saya yang sebelumnya berada di Indonesia menjadi ke Australia, ke Pantai Gading, ataupun ke Zimbabwe. Jadi gunanya VPN ini adalah ketika IP address saya di tracking atau dilacak oleh seseorang, dan ketika saya menggunakan VPN, IP address saya itu dilacaknya itu sesuai dengan negara yang saya gunakan di VPN tersebut. Contohnya saya menggunakan laptop ini di Indonesia dan mengaktifkan VPN negara Brazil. Ketika di tracking oleh Polda Riau, ternyata alamat saya ini, wah, si Gozali ternyata lagi di Brazil gitu, bertemu dengan Neymar dan Ronaldinho. Ini adalah codingan pemrograman IPS tersebut. Hanya beberapa baris, hanya 56 baris, tidak terlalu banyak. Jadi program ini mendetek IP address yang masuk yang berada di list TXT ini. Ini adalah beberapa kumpulan IP address yang sudah saya kumpulkan dari Ipvanis ini, dari berbagai negara. Jadi ini adalah beberapa IP address yang sudah saya kumpulkan dari Ipvanis. Lalu nantinya akan difilter oleh ips.py ini, oleh program yang sudah saya buat. Difilterlah mana IP address yang baik, yang jahat, yang mencurigakan. Lalu ketika ada IP address yang mencurigakan atau yang jahat, itu otomatis akan diblokir oleh program ini. Baiklah, saya akan mengecek IP address saya menggunakan website Powernet. Ini dia websitenya. Ini adalah website untuk mengecek IP address dan lokasi IP address tersebut. Di website ini sangat lengkap, ada
informasi IP address, bahkan ada lokasi saya. Dia tahu bahwa saya ada di Pekanbaru dan Indonesia. Tidak hanya itu, WearNet ini bisa mengetahui jaringan apa yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan iConnect. Jadi di sini ada tulisan PT Indonesia Comnet Plus. Itu adalah provider dari iConnect. Dan dia juga bisa tahu Windows berapa yang saya gunakan. Di sini adalah Windows 10. Dan dia juga tahu browser apa dan versi berapa yang saya gunakan. Seperti saat ini tertera Chrome, benar saya menggunakan Chrome dan versi 126.0, dan benar saja versi Chrome saya adalah 126.0. Bahkan DNS-nya juga dia juga tahu. Di sini saya menggunakan DNS adblocker, di mana DNS adblocker ini adalah untuk memblokir seluruh iklan yang muncul pada laptop saya atau perangkat saya. Status proxy no, karena saya tidak menggunakan proxy, dan anonymizer no juga karena saya tidak menggunakan keamanan pribadi. Dan di bawahnya juga ada beberapa informasi tambahan seperti provider apa yang saya gunakan, lokasi juga dia juga tahu nih, negara Indonesia, benua Asia, provinsi Riau juga dia tahu, Pekanbaru. Ini iConnect berada di zona Asia Jakarta. Ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Map, saya penasaran, saya akan mencoba mapnya apakah sesuai dengan titik lokasi saya. Bahkan WearNet ini tahu layar laptop saya seperti apa, resolusinya seperti apa, panjangnya, lebarnya, dia juga tahu. DNS Singapura ini adalah DNS adblocker saya, dan DNS bawah ini adalah DNS pribadi saya bawaan dari iConnect. OS-nya dia tahu, OS 10, Windows 10. Bahasa yang saya gunakan di sini bahasa Inggris. Oh, ternyata untuk mengecek map harus premium, tidak bisa gratis. Jadi ini adalah IP address saya. IP address saya ini akan saya masukkan ke dalam list proxy yang sudah saya kumpulkan. Dan juga saya akan memasukkan IP address Universitas Muhammadiyah Riau. Bagaimana caranya? Seperti ini. Mengetik nslog at di Google, lalu pilih paling atas. Setelah itu di bagian forum domain name, di sini kita hanya perlu memasukin nama website tujuan kita, karena website tujuannya adalah umri.ac.id. Masukin nama websitenya, lalu fin DNS. Setelah itu kita akan mengetahui IP address dari umri.ac.id. IP address-nya adalah ini 178 sekian sekian sekian. Lalu kita kopikan IP address Umri tadi. Baiklah, karena saya sudah mengetahui IP address saya sendiri dan IP address website umri.ac.id, di sini saya akan mencoba menjalankan program yang saya buat dengan run debugging, lalu program akan berjalan. Program ini akan mendeteksi IP address apa saja yang baik dan jahat. Jika ada IP address yang jahat akan diblokir. Dan jika IP address itu baik atau tidak mencurigakan, IP address itu tidak diblokir dengan status tidak mencurigakan. Baik, program sedang berjalan dan sedang memfilter mana saja IP address yang baik atau IP address yang mencurigakan. Setelah program selesai berjalan, program otomatis akan mencatat IP address mana saja yang telah diblokir. Otomatis IP address tersebut adalah IP address yang mencurigakan. Di sini tertera daftar IP address yang mencurigakan telah diblokir dan dicatat dalam file result.txt. Jadi IP address yang mencurigakan dan telah diblokir itu akan berada di result.txt ini. Nah, jadi ini adalah beberapa IP address yang mencurigakan
yang telah diblokir oleh program buatan saya. Di sini tertera status tanggal, bulan, tahun, jam, menit, bahkan detik kapan IP address ini difilter dan diblokir oleh programnya. Ada beberapa IP address yang telah diblokir. Ada 72 IP address yang diblokir oleh program saya dari total 92 IP address. Berarti ada 20 IP address yang tidak diblokir oleh program ini. Baiklah, sekian dari video kali ini. Saya Ahmad Ghazali. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.